Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Subelowiono SH MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kekaratan. Pada kesempatan kali ini, saya Nazwa Rizkia Mulyana dengan nomor NPM 2.1020 akan menjelaskan dan memaparkan mengenai kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, saya akan masuk ke dalam pembahasan. Pertama, dapat pembahasan mengenai kronologi. Apa sih kronologi pada kasus pembunuhan atau mutilasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini? Baik, kronologi dalam kasus ini pada Rabu 12 Juli 2023 pada daerah Istimewa Yogyakarta digegerkan dengan adanya penemuan potongan anggota tubuh manusia di daerah sekitar jembatan Kelor yang ditemukan oleh warga sekitar yang sedang ingin memancing. Dengan adanya penemuan tersebut, warga sekitar langsung bergegas untuk mengusut tuntas dan melaporkan kepada pihak berwajib secara tegas untuk mengusut kasus ini. Baik, sekian untuk kronologi. Saya akan lanjut untuk apa sih fakta-fakta yang terkait dengan kasus ini. Baik, pertama, fakta yang berkaitan dengan pihak keluarga, di mana keluarga korban yang berada di Kecamatan Pohumbalang, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, masih menunggu hasil tes DNA yang valid dari pihak kepolisian, dan dari keterangan yang didapat keluarga masih belum memastikan apa itu benar keluarga mereka atau bukan, karena belum mendapatkan kepastian dari pihak berwajib. Majid, paman korban, menjelaskan jika tes DNA sudah keluar, pihak keluarga siap menerima apapun hasilnya jika itu benar adalah pihak keluarga mereka atau bukan. Kedua, dapat Redo korban dengan kedua pelaku saling mengenal dan melakukan penelitian mengenai LGBT, di mana Redo dengan kedua pelaku saling mengenal melalui akun sosial media dan saling berinteraksi terlebih dahulu melalui sebuah sosial media. Dan pada suatu waktu mereka saling bertemu dan berbincang dan terjadilah kasus ini. Ketiga, kedua pelaku memutilasi yang bertujuan dan awalnya tidak memiliki keinginan atau berpikir untuk memutilasi, tapi karena dengan keadaan yang terdesak, kedua pelaku memutilasi untuk menghilangkan jejak korban karena korban dinyatakan meninggal. Selanjutnya, terakhir, di mana dua pelaku terancam hukuman mati dan terjerat di pasal, di mana pasal pertama adalah pasal 340 KUHP, kedua pasal 338, tiga pasal 170 ayat 2 ketiga, dan terakhir terdapat pasal 391 ayat 3. Lalu, terdapat motif pembunuhan mengenai kasus ini, di mana pada hari Selasa 18 Juli 2023, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan bahwa motif kasus pemutilasian di Sleman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan atas nama Redo Tri Agustian, dapat motif kasus ini masih menjadi misteri dan menjadi pencarian fakta-fakta terlebih lanjut. Namun, menurut fakta yang ada saat ini, dalam kasus ini ditemukan korban sempat melakukan penelitian terkait aktivitas LGBT. Jika menurut pihak pelaku, hal tersebut bukan hal-hal sensitif untuk diteliti atau dibahas. Dan berkaitan juga kasus ini dengan aktivitas yang tidak wajar. Selanjutnya, terdapat barang bukti melalui foto-foto. Dan adapun pasal yang berlaku
Sebelumnya saya sudah menyebutkan, memaparkan pasal-pasal yang berlaku pada kasus ini, tapi saya ingin menjelaskan isi dari pasalnya. Pertama, dari pasal 340 KUHP, di mana isinya mengenai barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana membunuh dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kedua, dapat pasal 338 di mana barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diancam dengan maksimum hukuman 15 tahun penjara. Selanjutnya, dapat pasal 170 ayat 2 ketiga, di mana barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pasal terakhir terdapat pasal 351 ayat 3, di mana jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya. Baik, dan terakhir dapat kesimpulan, di mana kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa dalam pemutilasi yang dilakukan oleh dua pelaku di sebuah kosan dan salah satu pelaku yang memiliki tujuan untuk menghilangkan jejak kematian korban secara tiba-tiba. Dan pelaku terjerat 4 pasal. Sudah dijelaskan sebelumnya oleh saya tadi, 4 pasal tersebut di mana 1. Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana paling lama 20 tahun. 2. Pasal 338 karena pembunuhan paling lama 15 tahun penjara. 3. Pasal 170 ayat 2 ketiga, di mana para pelaku melakukan kekerasan secara bersamaan. Dan terakhir, pasal 351 ayat 3, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian paling lama 7 tahun. Baik, penjelasan saya mengenai kasus pembunuhan atau mutilasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta ini telah selesai. Menurut saya pribadi, saya memberi saran kepada semua orang untuk berhati-hati ketika berkenalan dengan orang yang belum terlalu dekat atau baru berkenalan melalui sosial media. Jangan mudah percaya dengan orang lain, tetap waspada dengan apapun masalah atau apapun kegiatan. Baik, cukup sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.